Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembiayaan pembangunan. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, saya coba akan buatkan video ajar berkaitan dengan mata kuliah kita. Yang topik pada hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang fungsi pembiayaan sektor publik. Setelah Anda mempelajari di pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama Anda telah mempelajari bagaimana sih kedudukan fungsi kedudukan dari pembiayaan pembangunan gitu ya dalam konteks perencanaan. Yang kedua, Anda juga telah mengetahui bagaimana pengertian, gitu, definisi teori-teori yang berkaitan dengan sektor publik. Dan pada video kali ini akan dijelaskan berkaitan dengan fungsi pembiayaan sektor publik, tentunya tidak terlepas dari fungsi pemerintah yang menjalankan program-program pada sektor publik. Nah, untuk materi ini memang murni disarikan dari materi Musgrave, jadi Anda nanti bisa download materi ini ya, buku Musgrave. Menarik sekali bagaimana beliau menyampaikan berkaitan dengan teori public finance dan juga prakteknya, teori and praktek in public finance. Oke, ini adalah daftar isinya, kurang lebih kita akan nanti ada prolog, selanjutnya langsung sesuai dengan fungsi-fungsinya. Fungsi pertama adalah fungsi alokasi, kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Nah, ini kita sebelum masuk tadi ke fungsi-fungsi, coba kita pahami terlebih dahulu bagaimana sektor publik ya. Jadi kalau Anda sebelumnya sudah mengetahui bagaimana definisi pembiayaan sektor publik, kalau ini lebih general lagi, sektor publik itu sendiri. Bahwa di sini disampaikan, menurut Mardiasmo, sektor publik itu suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa. Jadi keywordnya adalah ada sebuah penyediaan barang dan jasa ya. Untuk apa? Tentunya untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi intinya bagaimana semua pengadaan barang dan jasa untuk keperluan publik itu adalah sektor publik ya. Nah, ada lagi dari Pak Omar Otman ya. Bagaimana dia menyampaikan bahwa sektor publik itu merupakan komponen ekonomi yang terdiri dari berbagai entitas yang dikendalikan oleh negara atau pemerintah. Tadi balik lagi, kalau kita bicara tentang pembiayaan publik gitu ya, pasti akan larinya ke pemerintah gitu ya, karena dia yang memegang peranan itu. Yang ketiga, dalam arti luas, sektor publik juga disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara gitu ya, atau tata kelola, governance. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh negara yang berkaitan dengan cash in, cash flow ya, cash inflow atau cash flow out gitu ya, itu adalah merupakan bagian dari tata kelola ini gitu ya. Makanya di sini ada pungutan ya, pungutan oleh negara, atau kita mengenalnya dengan istilah pajak di dalam proses ketatanegaraan kita. Dan pajak ini luar biasa ya. Jadi penerimaan negara Indonesia dari sumber pajak itu 70-80%. Jadi bayangkan kalau pajak itu salah dikelola gitu ya oleh negara, oleh pemerintah, tidak profesional menjalankannya, barangkali mungkin akan chaos ya, karena pembiayaan alokasinya harus banyak, tapi ternyata sumber penerimaannya misalkan menyusut gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kebutuhan sektor publik ini sebenarnya dibutuhkan gitu ya ketika ada dua kondisi ini. Jadi alasan-alasan kenapa pembiayaan sektor publik itu dibutuhkan. Pertama adalah komposisi output harus sesuai dengan preferensi konsumen individu. Nah ini menarik ya, karena bayangkan saja ya, apa yang
dibelanjakan oleh negara, oleh pemerintah itu bagaimana dia harus representatif gitu ya dari preferensi semua orang yang ada di dalamnya, berarti semua warga. Ini kan ada susah gitu ya, karena pasti di dalam sebuah negara itu ada pro dan juga ada kontranya. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, ada preferensi untuk pengambilan keputusan yang sifatnya terdesentralisasi. Mengapa tidak keseluruhan kegiatan ekonomi diserahkan ke sektor swasta? Nah, ini menjadi menarik ya, karena kalau kita bicara tentang fungsi negara gitu ya, ngapain sih misalkan negara ikut campur gitu ya urusan ini apa namanya itu pengadaan barang dan jasa gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas tuh, karena nanti akan ada potensi market failure, ada potensi monopoli dan sebagainya. Jadi banyak hal kenapa pemerintah itu hadir untuk bisa ikut juga dalam proses pembiayaan pembangunan. Nah, ini contoh misalkan ini. Ada market failure. Kenyataannya mekanisme pasar itu tidak bisa melakukan semua fungsi ekonomi. Jadi idealnya kalau pemerintah nggak ada, ya it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Jual beli biasa dilakukan gitu ya. Tapi ingat bahwa ketika ada kegagalan pasar ya, kegagalan pasar itu sebenarnya ada 4 poin. Pertama, dia adalah monopoli ya. Jadi istilahnya sebuah pasar dia akan tanda kutip gagal mengatur harga tidak seimbang dalam menentukan harga ketika ada monopoli perdagangan. Di sebuah pasar Anda menjumpai misalkan hanya ada satu pemilik, maka dia bisa men-set up gitu ya harga yang ada di sana gitu ya. Mungkin pedagangnya banyak tapi pemiliknya satu gitu ya. Di hari ini misalkan diatur aja harga daging itu 40.000 per kilo gitu ya. Besok mungkin disamaratakan aja jadi 45.000 dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam kegagalan pasar. Apalagi kalau tidak ada pasar lagi selain yang ada di situ. Maka orang akan susah gitu ya. Daya beli bisa menurun dan juga akhirnya ngaruh ke kemiskinan, pengangguran gitu ya, kesejahteraan dan sebagainya. Kebijakan publik dari pemerintah dibutuhkan untuk mengarahkan, pertama mengarahkan, mengoreksi, dan menambah mekanisme pasar tersebut. Jadi memang bagaimana pemerintah itu hadir untuk mengintervensi hal-hal tersebut, bagaimana tidak terjadi kegagalan pasar gitu ya, sehingga masyarakat bisa mengakses segala sesuatunya itu dengan fair, bahwa itu merupakan istilahnya harga yang normal, harga yang standar, harga pasar gitu ya. Implikasi dari adanya kebijakan dan peraturan pemerintah. Ada banyak sebenarnya implikasinya. Yang pertama, tentunya bagaimana pemerintah mengendalikan penerapan sistem pasar. Jadi nanti persaingan yang ada di dalam pasar antar individu itu akan makin sehat gitu ya. Jadi kalau market failure berarti nanti persaingannya tidak sehat gitu. Akan ada yang memainkan istilahnya apa ya? Misalkan dia bersekongkol gitu ya di dalam pasar gitu ya. Yang kedua, melindungi perjanjian dan persetujuan kontrak. Jadi di sini juga setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya, kan dia pakai uang dan sebagainya. Nah, ini juga harus ada perlindungan juga bahwa uang ini harus diakui dan juga ada persetujuan kontrak gitu ya yang dilakukan sewa menyewanya antar pedagang dan juga pemilik lahan dan sebagainya. Mengatasi masalah eksternalitas. Nah, ini eksternalitas juga salah satu bentuk kegagalan pasar ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan kegagalan pasar pertama adalah monopoli. Yang kedua adalah public goods. Barang-barang publik itu hampir tidak mau orang tuh mengadakannya kecuali pemerintah atau pemerintah memaksa swasta untuk alasan tertentu. Yang ketiga eksternalitas. Ini juga sama. Eksternalitas itu singkatnya gini. Anda bertransaksi, A sama B bertransaksi gitu ya. Tapi ada orang C yang dia menerima manfaat dari transaksi A dan B. Itu berarti eksternalitas. Dan eksternalitas itu bisa positif dan juga bisa negatif. Gitu ya. Memang dua-duanya kira-kira bagus nggak ya? Tentunya lebih bagus eksternalitas positif. Walaupun eksternalitas positif itu bisa juga menimbulkan ketidakefisienan ya di dalam proses pembiayaan pembangunan.
Membantu distribusi atau pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Ini tentunya tugas bagi pemerintah ya, bagaimana agar pemerataan pendapatan itu bisa terjadi sehingga setiap orang bisa memiliki akses yang sama terhadap barang-barang yang dia butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Mengendalikan masalah penyerapan tenaga kerja, kestabilan harga, dan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini sama tadi, menjaga kesamaan sudut pandang antara sektor private dan publik terhadap rata-rata perubahan harga yang digunakan. Jadi bagaimana di sini harus ada kesepakatan gitu ya. Kalau Anda menjumpai di KCDA, kecamatan dalam angka itu ya, itu Anda menjumpai itu di bagian akhir ada namanya harga misalkan cabai gitu ya, kentang, jagung, itu dia pakai range pemerintah. Jadi artinya silakan swasta bermain, harganya ditentukan di range tersebut, akan tetapi jangan lebih gitu ya, karena kalau lebih berarti nanti bisa inflasi ataupun deflasi gitu ya, kayak gitu. Makanya itu menentukan harga seperti itu harus pas gitu ya, jangan sampai menentukan harga yang kekecilan ataupun juga kebesaran gitu ya. Kalau kekecilan para petani yang akan rugi, kalau kebesaran masyarakat yang nanti akan susah mengaksesnya. Jadi perlu ada harga yang seimbang gitu ya. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa fungsi pembiayaan sektor publik itu ada 3. Jadi pertama adalah fungsi alokasi, bagaimana di sini bicara berkaitan dengan belanja gitu ya. Dari uang yang terkumpul dibelanjakan nih, pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, fungsi distribusi. Jadi kalau tadi belanja kan masih general ya. Nah, ini distribusi, bagaimana ada fungsi-fungsi desentralisasi gitu ya, mendistribusikan, memastikan bahwa pemerataan pendapatan dan kesejahteraan itu terjadi gitu. Jadi jangan sampai pemerintah misalkan terlalu fokus pada satu daerah gitu ya. Nah, itu juga tidak bisa ya. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Nah, tentunya ini menarik karena kalau misalkan kita menyerahkan semua pengadaan barang dan jasa ke swasta, pasti nanti banyak sekali yang tidak stabil gitu. Kan swasta private dia pengennya yang memang sesuai dengan bisnisnya. Mungkin kalau yang tidak sesuai dengan bisnisnya dia nggak akan ambil gitu ya, nggak akan ambil si pengadaan barang dan jasa tersebut. Wah ini mah jalan tol dia ada bisnis prosesnya, orang bisa bayar dan sebagainya. Tapi kalau jalan biasa, siapa gitu ya? Setiap orang lewat di situ tidak dipunguti bayaran, ketika ada jalan berlubang, kalau tidak ditambal segera oleh pemerintah, maka bisa jadi menimbulkan kecelakaan, akhirnya banyak yang meninggal dan sebagainya. Hal seperti itu juga menjadi concern ya di dalam fungsi sektor publik ini. Oke, pertama kita mulai dari fungsi alokasi terlebih dahulu. Bagaimana di sini keywordnya adalah social goods and market failure ya, barang sosial dan kegagalan pasar. Nah, pertama tentang private goods. Jadi sebenarnya mereka juga bisa sebenarnya mengadakan ini ya, mengalokasikan untuk pengadaan barang dan jasa di pembangunan gitu ya, boleh gitu ya. Maka di sini barang yang dapat disediakan oleh sistem pasar, adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi tentunya pasti itu terjadi di dalam pasar ya. Private goods itu barang-barang private yang memang setiap orang itu punya kesempatan yang sama gitu ya, walaupun memang sesuai dengan kemampuan dari finansial itu sendiri. Yang kedua adalah social goods atau kita sebut juga dengan public goods. Tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta melalui sistem pasar. Jadi tadi balik lagi, kalau misalkan swasta dia nggak mau mendanai gitu ya, mendanai suatu barang yang jelas-jelas tidak memberikan keuntungan buat dia gitu. Makanya perlu hadir pemerintah. Mengapa pasar gagal menyediakannya? Manfaat barang sosial dirasakan dan digunakan bersama-sama tidak bisa dimiliki dikelola secara individual. Ya, ini sebenarnya rasional aja ya, rasional thinking bagaimana saya kalau jadi apa istilahnya sebagai pribadi gitu ya, saya tentunya akan memprioritaskan urusan saya, urusan keluarga saya, urusan ayah ibu saya gitu ya, urusan mertua saya gitu. Baru setelah itu urusan publik gitu ya. Walaupun ini kalau kita lihat semangat di dalam Islam gitu ya,
ada fikih prioritas kan ya sebenarnya. Jadi bagaimana kita juga terkadang harus mendahulukan kepentingan publik dulu gitu, baru kita untuk kepentingan masing-masing. Nah ini menarik sebenarnya. Di dalam slide ini tidak dibahas berkaitan dengan kerelawanan. Nah, nanti di pembiayaan non konvensional lah ya, kita bisa bahas bagaimana barang-barang yang publik tadi gitu ya. Kalau kita lihat banyak sebenarnya relawan-relawan yang mau terjun tanpa dia mengharapkan upah gitu ya. Jadi ada istilahnya kalau di dalam apa namanya itu piramida Maslow ya, dia tuh sudah aktualisasi diri gitu ya. Jadi saya melakukan sesuatu itu bukan karena saya ingin memperoleh perlindungan fisik, bukan karena ingin memperoleh keamanan ataupun memperoleh uang gitu ya untuk ekonomi, enggak, tapi karena bagi saya dengan seperti itu berbuat baik, bermanfaat untuk orang lain, maka orang lain juga akan memberikan manfaat untuk kita atau kita mendapatkan social benefit ya dari aktivitas itu. Makanya relawan kayak misalkan di Bandung ada Gober gitu ya yang suka bersih-bersih sungai, terus ada relawan stunting, ada relawan apa lagi, banyak ya sebenarnya ekonomi yang berbasis kerelawanan. Nah ini juga menjadi menarik ya di dalam pembiayaan sektor publik. Fungsi alokasi masih fungsi alokasi ya. Jadi konsep rival, non-rival, excludable, dan non-excludable. Ini yang kemarin kita bahas. Saya kira tidak perlu kita banyak membahas ya. Karena kalian harus sudah paham ini berkaitan dengan ini. Fungsi alokasi, barang sosial dan kegagalan pasar. Nah ini contoh-contoh social goods ya. Saya kira kalian juga sudah paham. Nah ini adalah 3 poin. Kenapa kalau misalkan diserahkan pemerintah, implikasinya itu bisa jadi banyak keburukan atau kejelekan yang terjadi. Yang pertama nih, bisa saja pihak yang menyediakan barang di atas menerapkan pembatasan atau larangan. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita menyerahkan kepada private, akhirnya private tuh dia punya hak gitu ya, hak untuk membatasi penggunaan atau bahkan melarang. Contohnya ya tadi ya portal jalan gitu ya. Ini kan bukan didanai oleh pemerintah gitu ya. Ngapain saya harus kasih akses ke orang lain gitu ya. Ini aksesnya untuk komplek aja gitu. Nah itu kan menjadi konsekuensi ya kalau pihak swasta yang mengadakan. Yang kedua, bisa jadi barang yang nanti akan diakses oleh orang itu mahal ya, ataupun bahkan tidak efisien. Ya, jadi ini dampak dari monopoli sebenarnya. Jadi kalau monopoli swasta dia mengatur harga, maka orang-orang susah gitu ya. Contoh monopoli itu gini, bisa jadi gitu ya, kayak misalkan masker ya, masker kalau misalkan diborong oleh orang gitu ya, saya ini beli masker 1 truk gitu ya, sehingga orang lain tidak bisa mengakses ke mana-mana, harus beli ke saya gitu ya. Karena semuanya harus beli ke saya, maka sistem lelang yang ada di situ gitu ya. Siapa yang paling mahal, dia berhak mendapatkan. Makanya dia pasang harga tinggi terlebih dahulu. Coba aja kalau masker ini 1 pak ini 500.000, ada yang mau beli nggak ya gitu ya. Oh ternyata nggak ada yang mau beli, oke kita turunkan. Padahal harga awalnya mungkin 100.000 gitu ya, turunkan ke 400.000, ternyata ada 400.000 yang beli. Wah ini berarti harga di masyarakat masih kejangkau nih 400.000 gitu ya, karena penting nih masker. Nah, akhirnya pada beli gitu ya, akhirnya pada mungkin demo dan sebagainya, nggak ada yang beli lagi, turunkan lagi jadi 300.000 atau 200.000 gitu ya. Nah ini yang dinamakan dengan monopoli tadi gitu ya, bagaimana dia menguasai barang tersebut dan juga dia bisa mengatur harganya gitu ya, sesuai harga yang mungkin masih terjangkau di masyarakat. Yang ketiga, ketika manfaat dapat dirasakan oleh semua orang, orang tidak akan mau membayar untuk mendapatkan manfaat itu. Nah ini juga menjadi menarik ya. Jadi kalau misalkan istilahnya barang ini kan apa istilahnya konsekuensi dari barang publik. Jadi ketika orang nih bisa memperoleh manfaat dari barang tersebut gitu ya, maka ya ngapain juga saya harus patungan ataupun membayar gitu loh. Nah ini kan jadi menarik. Jadi jika tidak ada pihak swasta yang ingin masuk ke penyediaan ini gitu ya, maka pemerintah harus turun tangan menyediakan. Nah intinya gitu, kalau
kita harus sebagai planner itu harus mengidentifikasi gitu ya, barang-barang mana saja yang dia itu bisa masuk sebagai private goods, artinya disediakan oleh swasta, mana juga yang memang tidak bisa gitu ya, karena tidak efisien ataupun tidak masuk harganya oleh swasta. Maka kalau tidak masuk harganya, maka pemerintah harus masuk di situ. Makanya pemerintah juga jualan, misalkan ada perusahaan daerah, ya PDAM, PLN, sampah gitu ya, urusan sampah kan susah gitu ya, kita mengandalkan private gitu ya. Walaupun sekarang banyak tuh kayak bank sampah, gitu ya, industri persampahan itu banyak ya, udah mulai industri-industri hilirnya. Oke, saya kira ini sama gitu ya. Fungsi alokasi. Pada dasarnya penyediaan barang sosial harus tersebar secara merata. Nah, jadi karena tadi ada faktor ketimpangan ya, khawatir atau iri-irian gitu ya. Akan tetapi terkadang penyediaan barang sosial terbatas secara spasial. Oleh karena itu penyediaannya dibagi menjadi dua. Nah, jadi karena memang tadi ya terbatas secara aspek ruangan, maka dibagi dua. Yang pertama, mana yang disediakan oleh pemerintah pusat gitu ya, mana juga yang disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi nanti ada pembagian urusan kewenangan. Makanya kalian sebelumnya kan udah pernah dapat tuh materi pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 gitu ya. Seperti itu. Jadi saya kira urusan yang pemerintah pusat itu ada banyak gitu ya. Ada urusan agama, urusan pertahanan, keamanan, urusan pertanahan. Pertanahan kan dia ada BPN ya. BPN itu kan tidak dibawa kendali pemerintah kabupaten ataupun provinsi. Jadi dia harus tugas pembantuan, istilahnya kantor cabang dari pemerintah pusat gitu ya, yang ada di setiap wilayah. Itu BPN ya contohnya. Ini masih fungsi alokasi. Jadi bagaimana penyediaan publik terhadap produksi publik. Nah, pertama adalah penyediaan publik. Nah, penyediaan publik tentunya pasti dibiayai oleh anggaran pemerintah. Jelas ya, yang sumbernya bisa dari pajak ataupun yang non pajak. Dan pengguna tidak terkena biaya langsung, alias tidak ada patungan, konsep patungan yang dilakukan gitu ya. Jadi memang tidak kena biaya langsung karena apa ya istilahnya, dia itu kan mungkin bayar pajak ya, bayar pajak pemerintah, misalkan pajak penghasilan dan sebagainya. Nah, tapi kan dia disebar tuh, ada untuk urusan urus taman, urus jalan dan sebagainya. Produksi publik. Nah, produksi publik bisa menghasilkan social goods maupun private goods. Nah, contoh misalkan barang yang diproduksi oleh public enterprise ya, atau kita sebut BUMN, BUMD, BUMDes gitu ya. Itu juga beberapa produksi-produksi dari pemerintah gitu. Nah, walaupun kita udah bahas tuh ya di pertemuan sebelumnya, kayak contoh Brunei, dia bisa kok sebenarnya nggak harus mengandalkan sistem pajak itu. Dengan sistem bisa jualan pemerintahnya, terutama menjual ekspor ya, ekspor keluar, dapat uang, dapat devisa, itu disebarkan gitu ya ke masyarakat. Nah itu juga bisa menjadi alternatif gitu ya, jadi tidak melulu harus mengandalkan sistem perpajakan. Apalagi kalau semangat yang ada di Islam ya, Islam itu sebenarnya pajak itu masih debatable sebenarnya. Kalau Anda lihat ya pendapat beberapa ulama, dia ada apa istilahnya perbedaan pendapat gitu ya. Ada ikhtilaf istilahnya kan. Ada yang memang masih mengatakan pajak itu haram. Karena apa? Karena di definisinya pajak itu bersifat memaksa. Sedangkan dalam Islam itu tidak ada ya yang sistem paksaan seperti itu. Tapi pendapat yang kedua ada masih dibolehkan selama yang dia lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah hukum yang sudah ditetapkan di dalam suatu negara. Jadi dia udah istilahnya ya ini bagian dari proses kemaslahatan gitu ya, kayak gitu. Nah di Islam sendiri kan kalian sudah paham tuh bagaimana ada zakat, ada infak, ada wakaf dan juga ada sodakoh gitu ya. Nah dari empat ini sebenarnya potensialnya sangat besar sekali ya. Kayak wakaf dan zakat itu potensialnya bisa
mungkin melebihi dari APBN itu ya. APBN kita ada sekitar 2.500 atau mungkin paling maksimum 3.000 triliun. Wakaf aja itu potensinya bisa sekitar 3.000 triliun. Kalau nggak salah ya, atau 2.000 triliun, saya lupa itu ya. Jadi itu menarik sebenarnya. Nanti kita bahas di bagian pembiayaan, sumber pembiayaan yang non konvensional. Yang terakhir adalah barang sosial atau social goods. Nah, jadi ketersediaannya bisa dipenuhi oleh sektor swasta maupun sektor publik. Jadi barang sosial bisa juga oleh swasta, tapi mereka rata-rata nggak mau. Nah, kapan dia mau? Ketika ada paksaan dari pemerintah gitu ya. Misalkan yang sering saya contohkan di perkuliahan yang lain, saya kira dengan misalkan dia menaikkan bangunan dia gitu ya, berarti kita charge harus membangun RTH misalkan, atau harus dia membangun jalan layang, jalan tambahan atau pelebaran jalan, itu bisa ya, itu sangat mungkin. Social goods disediakan untuk umum, ingat ya, jadi public goods itu harus free access, tidak boleh ada restrict ataupun batasan-batasan akses ya, kayak portal ataupun tiket dan sebagainya itu ya, gratis bagi masyarakat dan diambil dari anggaran pemerintah. Nah, itu adalah fungsi yang pertama, fungsi alokasi. Kita masuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi distribusi. Bagaimana pendapatan itu harus bisa didistribusikan ya ke masyarakat. Ini ada 6 poin berkaitan dengan fungsi distribusi. Pertama, fungsi distribusi itu untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Jadi kita bicara tentang goals ya. Goals pendistribusian pendapatan tadi adalah sebenarnya untuk bisa setiap orang merata pendapatannya, tidak ada yang timpang banget gitu ya. Sehingga setiap orang itu punya akses gitu ya, punya akses yang sama untuk membeli barang-barang kebutuhan dia gitu ya. Jadi nanti makanya arahnya adalah kesejahteraan. Indeks daya beli dia meningkat, dia bisa memenuhi kebutuhan standar dia gitu ya, kayak gitu. Yang kedua, bahwa fungsi distribusi itu merupakan fungsi penyeimbang gitu ya. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan apa istilahnya, menyesuaikan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ini hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Yang ketiga, bisa jadi ini tidak dianggap adil oleh masyarakat. Jadi distribusi ini kan istilahnya kalau kita tarik ke lebih atas lagi, dia kan sebenarnya ideologinya ideologi sosial ya, atau komunis. Jadi setiap orang tuh harus memiliki pendapatan yang sama. Nah, pasti akan ditentang. Kenapa? Karena kalau misalkan pendapatan harus sama, sedangkan effort dari masing-masing orang itu berbeda, satunya malas-malesan, satunya rajin gitu ya nggak adil dong gitu ya. Ini bisa diwujudkan. Jadi makanya pemerintah harus menerapkan semacam standar dia itu istilahnya memiliki pendapatan tuh berapa gitu ya, sehingga orang yang memiliki pendapatan lebih ya nggak masalah, jangan dibatasi gitu ya. Kalau dia rajin, dia bisa kerja satu hari misalkan lebih dari 8 jam, dia menghasilkan uang sampai ratusan juta per hari, ya it's no problem gitu ya. Itu adalah fungsi dari usaha dia. Yang keempat, sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa masalah efisiensi ekonomi harus dipisahkan dari masalah keadilan. Nah, ya ini ya menariknya. Jadi yang pertama ini adalah masalah efisiensi ekonomi. Jadi efisiensi ekonomi kan istilahnya bagaimana kita bicara berkaitan dengan supply demand ya. Jadi ya kalau misalkan supply demand-nya nggak balance gitu, misalkan apa ya, demand-nya tinggi tapi supply-nya rendah, ya mau nggak mau harganya bisa sangat tinggi gitu ya. Supply-nya kebalik, sorry. Kalau supply-nya banyak, supply-nya besar sedangkan permintaan kecil gitu ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan harga yang tidak stabil juga. Nah, kalau masalah keadilan itu urusan istilahnya tanda kutip gitu ya, urusan yang sifatnya sangat multitafsir, sangat subjektif gitu ya. Karena bisa jadi setiap orang itu tadi effortnya berbeda-beda, masa harus disamakan gitu. Nah, itu kan kritik ekonomi liberal gitu ya terhadap ekonomi komunis gitu. Nah,
Yang kelima nih, perubahan kondisi ekonomi disebut efisien. Nah, jadi dikatakan efisien jika seseorang meningkatkan kondisi ekonominya dengan tidak merugikan kondisi orang lain. Nah, ini yang menarik kan. Jadi dikatakan efisien itu ketika saya nih mau meningkatkan kesejahteraan saya gitu ya. Istilahnya gaji saya sekarang 5 juta misalkan. Saya ingin gaji saya adalah 6 juta, 7 juta. Berarti saya harus menambah pekerjaan saya kan. Nah, penambahan pekerjaan saya jangan sampai kita mengambil pekerjaan orang lain. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi berarti kayak gimana dong? Ya berarti harus menciptakan pekerjaan gitu ya. Itu jadi berwirausaha jadinya kan. Itu yang paling baik. Nah, nyatanya sering terjadi jika kondisi kesejahteraan A meningkat, maka B dan C yang jadi korban. Nah, ini jadi ada persaingan di sini ya, ada persaingan untuk suatu pekerjaan atau sebuah usaha gitu ya. Jadi ini yang harus dicermati oleh kita gitu ya. Kapan sih kondisi di mana orang itu kalau udah dapat pekerjaan ya udah Anda tekuni aja itu cukup gitu. Jangan terlalu muluk-muluk pengen wah kaya banget gitu ya, tapi sebenarnya yang akhirnya mengorbankan orang lain untuk memperoleh akses tersebut. Oke, menarik ya sebenarnya. Nah, fungsi distribusi ya. Bagaimana pendapatan harus terdistribusi? Jadi dua masalah utama dalam distribusi ini. Yang pertama, sulit bahkan mustahil sekali membandingkan tingkat utilitas individu dan pendapatan mereka. Ya, tadi ya. Jadi tingkat utilitas individu itu berarti tingkat kepuasan ya. Jadi setiap orang tuh kepuasannya kan berbeda-beda ya. Karena kepuasannya berbeda-beda, maka kita rada susah nih kita bicara tentang keadilan ataupun pemerataan gitu ya. Misalkan di rata-rata setiap orang misalkan minta aja sesuai UMR gitu, atau UMK gitu ya. UMK Bandung 3,6 juta misalkan. Ya udah 36 juta aja semua. Tapi kan bentar dulu gitu ya. Saya nih bisnis saya kan bisnisnya besar gitu ya. Terus belanja saya, kebutuhan belanja saya juga cukup besar gitu ya. Saya misalkan rumah saya luas, terus saya punya mobil, saya punya apalah gitu ya. Jadi spending saya itu besar, oleh karena itu input saya juga harus besar. Gitu. Jadi itu adalah kritik dari para masyarakat terhadap pemerataan pendapatan. Nah, fakta juga bahwa ukuran distribusi itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana distribusi itu dilakukan gitu ya. Nah, ini jadi distribusi juga tidak berkorelasi langsung ya dengan cara-cara distribusi itu dilakukan. Misalkan pemerataan pendapatan itu dibutuhkan ketika kondisi-kondisi krisis kayak yang kemarin ya COVID, ada BLT misalkan, istilahnya setiap orang dapat ya transfer dana 600.000 per bulan, itu adalah retribusi pendapatan gitu. Bagaimana agar orang itu bisa tanda kutip aman memenuhi akses kebutuhan dasar. Oke, selanjutnya meskipun dengan kesulitan tersebut pemerataan kesejahteraan tetap menjadi isu penting dalam kebijakan publik. Perhatian bergeser mengutamakan rata-rata income secara keseluruhan, mengutamakan kecukupan pendanaan bagi golongan ekonomi yang lemah. Perhatian saat ini juga mengarah ke pengurangan kemiskinan. Jadi memang isu distribusi itu, fungsi distribusi itu menjawab isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi yang sekarang ini. Ada isu pengangguran, kemiskinan, ya, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi bagaimana pemerintah itu bisa istilahnya mengelola itu dengan sangat baik, sangat profesional gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak profesional, maka alhasil bisa chaos di mana-mana, ada demo, terus nanti banyak yang akhirnya kelaparan, banyak yang miskin dan sebagainya. Ini saya kira tentang skema instrumen fiskal, ini lanjut aja dulu ya. Fungsi distribusi, kita masuk ke fungsi stabilisasi yang terakhir ya. Oke, nah fungsi stabilisasi ini juga menjadi penting ya. Jadi perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada swasta akan peka terhadap goncangan. Jadi istilahnya
akan banyak sekali potensi goncangan itu terjadi, conflict of interest, sehingga nanti menunjukkan adanya inflasi. Jadi istilahnya karena setiap orang itu bebas gitu ya membelanjakan dan sebagainya, bisa nanti terjadi inflasi, nilai mata uang bisa turun. Makanya perlu adanya sebuah fungsi stabilitas ya, bagaimana tidak mengganggu stabilitas perekonomian. Tanpa suatu kebijakan publik, perekonomian cenderung akan berfluktuasi tak kendali. Jadi makanya nanti tingkat pengangguran dan inflasi itu bisa sangat tinggi kalau misalkan pemerintah itu gagal men-setting ya. Kebijakan publik harus didesain agar dapat mencapai, pertama adalah tingkat penyerapan kerja yang tinggi gitu ya, terus stabilitas harga, jadi setiap barang-barang itu stabil harganya, tidak cenderung naik turun gitu ya. Kalaupun naik turun masih pada tanda kutip standar deviasi lah, jadi tidak keluar dari itu. Yang ketiga, bagaimana apa istilahnya di sini soundness of foreign account, bagaimana bisa juga memfasilitasi gitu ya pihak-pihak luar untuk bisa masuk membantu gitu ya, bisa berupa investasi ataupun yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga harapannya bisa tinggi gitu ya. Itu adalah tujuan-tujuan gitu ya yang ingin dicapai dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk stabilisasi, saya kira kita udah cukup paham gitu ya. Jadi ada sifatnya fiskal, ada sifatnya moneter gitu ya. Fiskal itu berarti bagaimana kondisi perekonomian itu apa ya, mengarahkan si kondisi perekonomian itu dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi bicara tentang ini ya, apa fungsi penerimaan dan juga fungsi belanja. Jadi fiskal urusannya dengan keuangan gitu ya, belanja, spending, dan juga melihat bagaimana kondisi perekonomian, kondisi keuangan yang sudah terkumpul. Nah, kebijakan fiskal juga bisa berupa komposisi antara pajak dan belanja pemerintah. Jadi nanti pengaturan pajak dan sebagainya itu masuk dalam komposisi pemerintah. Komposisi ini ya fiskal, kebijakan fiskal. Nah, kalau moneter itu berbeda ya. Kalau moneter dia nanti akan berkaitan dengan men-setting gitu ya, bahwa laju inflasi itu bisa sekecil mungkin, terus juga bagaimana menyerap tenaga kerja dan sebagainya ya. Termasuk di dalamnya agar investasi itu bisa banyak masuk dengan mengatur tingkat suku bunganya. Jadi bunganya pinjaman dari bank mungkin harus dibuat kecil gitu ya. Tapi hati-hati kalau terlalu kecil bisa bahaya juga. Nanti cash flow di dalam ekonominya juga tidak baik gitu ya. Kebijakan moneter ini ada yang memang internal dan eksternal. Kalau internal kita bicara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan. Tapi kalau eksternal kita bicara neraca pembayaran internasional ya, berkaitan dengan hutang, devisa, dan sebagainya. Oke, lanjut. Ini fungsi stabilitas. Saya kira secara detail kalian bisa baca ya, bahwa di sini contoh instrumen fiskal, ada leverage effect of a given budget. Jadi jika belanja pemerintah bertambah, maka demand meningkat gitu ya. Jadi hati-hati aja. Kalau misalnya pemerintah banyak ini ya belanja gitu ya, demand meningkat. Sebaliknya kenaikan pajak mengurangi demand. Nah ini kan seperti ini. Jadi itu adalah efek anggaran terhadap demand. Jadi inti dari belajar kita selalu bicara supply demand sebenarnya. Kalau supply-nya banyak gitu ya, demand-nya tinggi gitu ya, tapi supply-nya sedikit, maka bisa sangat mahal, sangat tidak efisien gitu ya. Begitupun dengan sebaliknya. Ada change in budget policy ya, jadi pemerintah bisa mengurangi tingkat pajak atau menambah belanja untuk memperluas demand. Nah ini juga menarik ya, bahwa ketika kondisi COVID seperti ini, akhir-akhir kemarin pemerintah mengeluarkan perpres atau perpu itu ya, untuk urusan perpajakan. Jadi ada keringanan dalam pajak dan sebagainya. Nah, itu kan dia dalam rangka ke sana gitu ya. Ini yang fiskalnya, jadi beberapa contoh aja ini, ada built-in response gitu ya.
bagaimana belanja pemerintah dan penerimaan pajak juga berubah dan sebagainya. Saya kira ini tidak usah terlalu panjang. Kalian bisa explore sendiri dan nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Ini moneter. Oke, saya lanjut aja. Koordinasi fungsi anggaran ya. Nah, jadi ketiga tadi fungsi itu sebenarnya kan bukan yang terpisah-pisah gitu ya, tapi juga punya keterkaitan satu dengan yang lain. Makanya perlu ada namanya fungsi koordinasi di situ. Nah, jadi kalau misalkan tidak terjadi koordinasi, maka akan sangat mungkin sekali timbul konflik yang baru gitu ya, terutama konflik antara satu dengan yang lainnya. Nah, fungsi tersebut dapat dikoordinasikan dalam kebijakan anggaran. Ya, tentunya ini adalah sesuai dengan tujuan pembiayaan sektor publik ya. Makanya kita sebagai planner harus paham banget gitu ya berkaitan dengan tiga fungsi ini. Contohnya pengaturan dalam menyediakan dana untuk membeli suatu barang dan jasa, menentukan harga yang sesuai dengan sesudah dikenai pajak. Kemudian akan didistribusikan sesuai permintaan, selanjutnya akan dikelola sehingga menjadi kestabilan dalam permintaan. Namun dapat juga terjadi konflik ketika permintaan meningkat dan pengeluaran pemerintah juga meningkat, tetapi anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Ya, ini contoh yang dulu pernah saya sampaikan ya. Jadi demand-nya tinggi gitu ya, kewajibannya sangat banyak, tapi pengeluaran karena demand-nya tinggi, pengeluaran pemerintah kan tinggi juga tuh. Tapi anggarannya tidak tersedia gitu ya, ya sama aja bohong gitu kan. Jadi dana APBN itu terbatas gitu, sehingga memang serada susah kalau kita mau bicara bebas untuk urusan anggaran, terutama untuk fungsi alokasi ya. Jadi hati-hati untuk fungsi alokasi. Dan saya kira yang terakhir gitu ya, rangkumannya sebagai kesimpulan kita pada video ini adalah sektor publik itu mengacu pada bagian dari kebijakan pemerintah yang menggambarkan aliran pendapatan dan belanja pemerintah. Jadi kita nanti balik lagi tuh cash flow dari in out dari anggaran itu seperti apa gitu ya. Karena itu nanti kita akan bicara banyak sektor mana yang didanai sektor publik, mana yang memang harus sektor private. Tiga tipe utama dari aktivitas anggaran. Pertama, penyediaan publik terhadap barang-barang dan pelayanan, itu kita sebut dengan social goods. Terus menentukan, mengatur, mendistribusi pendapatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, mengendalikan dan menjaga kestabilan kondisi terkait dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Penyediaan public goods dilakukan dengan pembiayaan anggaran pemerintah. Apakah itu diproduksi oleh publik maupun oleh private ya. Walaupun tadi balik lagi kalau pemerintah punya power, misalkan dia istilahnya punya jual beli gitu ya, Anda menaikkan KLB Anda, maka Anda memperoleh maka Anda diwajibkan untuk membangun RTH ataupun jalan misalnya. Walaupun fungsi dari sektor publik dan private berbeda, tetapi operasionalnya kedua sektor itu akan berinteraksi dengan baik gitu ya. Jadi memang kita jangan memungkiri gitu ya, pemerintah one man show gitu ya, dia bisa menyelesaikan semuanya, enggak ya. Jadi tentu perlu ada pihak private juga yang masuk ke situ dan juga nanti berkontribusi gitu ya, agar nanti muncullah keseimbangan. Kalau pemerintah semua, maka itu muncul kegagalan pasar lagi, monopoli pemerintah gitu ya. Pemerintah bebas menentukan harga dan sebagainya. Baik, itu adalah video ajar untuk hari ini. Saya kira memang cukup banyak bahasanya dan lebih asik lagi kalau nanti ada sesi diskusi ya. Silakan dimanfaatkan kesempatan di kuliah untuk kalian menyampaikan pertanyaan ataupun bisa menanggapi dari pertanyaan teman-teman yang lainnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.